Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Al-Quran Hadis kelas 12 MIA 2 akan sedikit menjelaskan tentang Al-Quran surat Sad ayat 27-28. Kelompok kami terdiri atas 6 orang. Yang pertama, saya sendiri, Fikri Wildanani. Yang kedua, Friska Octaviani. Yang ketiga, Febia Octavia. Yang keempat, Farika Amanda. Yang kelima, Fajri Rahman. Dan yang terakhir, yang keenam, Elsa Apriliana. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dengan sia-sia. Itu anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang yang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka. Bumi dan isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan, berjuta-juta bintang tampak pada malam hari menghiasi langit. Bulan menyinari kegelapan malam dalam bentuknya yang berubah-ubah pada setiap penampakannya. Terkadang besar, terkadang kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala cukup menyediakan satu sumber penerangan, yaitu matahari, sehingga bumi menjadi terang di siang hari. Bumi dengan segala isinya yang tampak di atas permukaan maupun yang tersimpan di dalamnya. Berbagai macam bentuk, jenis, warna, nama, manfaat, dan lain-lain yang tidak terhitung oleh kemampuan pikiran manusia. Namun, semua itu tak tunduk dan patuh terhadap ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya diciptakan dengan kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai rahmat yang tak ternilai harganya dan sangat berarti bagi kehidupan manusia. Hanya manusia yang sombong sajalah yang tidak mau mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya terciptanya alam semesta ini sudah cukup agar manusia mau berpikir untuk mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan seperti kaum kafir Quraisy yang menutup akal pikiran serta hati nurani mereka, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan sumber daya alam untuk mengenali Sang Penciptanya. Maka dari itu mereka akan dimasukkan ke dalam neraka wail sebagai imbalan yang setimpal. أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ. Pantaskah kami memperlakukan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di bumi? Atau pantaskah kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang jahat? Pada ayat ini, Allah menjelaskan bahwa di antara kebijaksanaannya ialah tidak menganggap sama para hambanya yang melakukan kebaikan dengan orang-orang yang terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan. Tidak patut bagi zat Allah dengan segala keagungannya apabila menganggap sama antara hamba-hambanya yang beriman dan melakukan kebaikan dengan orang-orang yang mengingkari keesaannya, lagi memperturutkan hawa nafsunya. Orang-orang yang beriman yang dimaksud dalam ayat ini ialah orang-orang yang meyakini bahwa Allah Maha Esa tidak memerlukan sekutu dalam melaksanakan kekuasaan dan kehendaknya. Atas keyakinan itu pula mereka menyadari dan melaksanakan apa yang seharusnya diperbuat terhadap sesamanya dan kepada penciptanya. Dengan keyakinan itu pula mereka menaati perintah Khaliknya yang disampaikan melalui Rasulullah dan menjauhi seluruh larangannya. Mereka seharusnya berusaha keras memelihara kebersihan jiwanya dari noda-noda yang mengotorinya, seperti firman Allah pada surat Al-Lail ayat 17 hingga 19 yang artinya, dan kelak akan dijauhkan orang yang paling bertakwa dari neraka itu, yang menafkahkan sebagian hartanya di jalan Allah untuk membersihkannya, padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dijaganya. Sedang yang dimaksud dengan orang-orang yang berbuat
membuat kerusakan di muka bumi ialah orang yang tidak mau mengikuti kebenaran dan selalu memperturutkan hawa nafsunya. Mereka ini tidak mau mengakui keesaan Allah, kebenaran wahyu, dan terjadinya hari kebangkitan dan pembalasan. Oleh karena itu, mereka yang jauh dari rahmat Allah berani melanggar larangan-larangannya. Mereka tidak meyakini bahwa akan dibangkitkan kembali dari kuburnya. Mereka tetap akan dihimpun di padang mahsyar untuk mempertanggungjawabkan amalan perbuatannya. Allah berfirman, dan setiap manusia telah kami kalungkan atau catatkan amalan perbuatan di lehernya. Dan apabila kiamat, kami keluarkan baginya sebuah kitab dalam keadaan terbuka. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada hari ini sebagai penghitung atas dirimu. Al-Isra ayat 13-14. Ada di antara hamba Allah yang diberikan pahala karena amal baiknya di dunia dan disiksa akibat amal buruknya. Hal itu sesuai dengan nikmat dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia telah memberikan akal agar mereka dapat mengetahui betapa luasnya nikmat Allah yang diberikan kepada mereka. Akan tetapi mereka tidak mau mempergunakan akal itu sebaik-baiknya, sehingga mereka tidak mensyukuri nikmat itu, bahkan mereka mengingkarinya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah mengutus Rasulnya untuk membimbing mereka kepada jalan yang benar. Namun petunjuk dan pembimbing tersebut bukan hanya tidak mereka hiraukan, namun mereka dustakan. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.